Selamat datang kembali di debat terbuka putaran kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Hadirin dan sanak BETV dimanapun berada, saat ini kita memasuki segmen kelima. Segmen tanya, jawab, dan tanggapan antar paslon. Pada segmen ini, paslon akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon lain, dijawab, lalu kemudian ditanggapi kembali. Ada 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan, lalu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dan 2 menit untuk menanggapi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita akan memulai segmen ini dengan mempersilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu ada kejadian yang menggemparkan dunia. Ada Ibu Sri dari Kabupaten Kaur, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lengkungkule, yang melahirkan seorang putri di sana meninggal dunia. Kemudian bapaknya Pak Aspin pinjam mobil ambulan di M. Yunus, dimintai uang lebih dari 3 juta rupiah. Ditawar 1,5 juta, tidak dikasih. Akhirnya bayi itu dimasukkan oleh bapak dan ibunya di dalam kantong plastik hitam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Kaur. Ini sangat kejam. Pertanyaannya adalah, Pak Gubernur, Pak Rohidin, apa yang Anda lakukan sebagai gubernur ketika itu? Kebijakan apa sehingga itu tidak boleh terjadi lagi? Bukankah ambulan itu dibeli pakai uang rakyat? Bensinnya pun dari uang rakyat, supirnya pun digaji dari uang rakyat. Kenapa APBD yang lebih dari 3 triliun itu tidak mampu menyelesaikan satu persoalan yang sebenarnya itu tidak layak terjadi di Provinsi Bengkulu tercinta? Dan kemudian kapan rumah sakit M. Yunus Bengkulu naik dari tipe B menjadi tipe A? Bukankah sudah dari puluhan tahun yang lalu harusnya? Baik, paslon nomor urut 2, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, tentu kami ingin menyampaikan ucapan belasungkawa atas kejadian musibah meninggalnya bayi di Rumah Sakit M. Yunus. Dan pada waktu juga secara kekeluargaan juga sudah selesaikan. Dan pada waktu kejadian kasus itu posisi saya adalah sebagai wakil gubernur Bengkulu. Setelah saya menjadi gubernur, saya pastikan evaluasi total terhadap kinerja Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Termasuk kita membangun 4 lantai ruang rawat inap dengan kualitas sangat bagus. Boleh dibandingkan dengan ruang rawat inap yang dibangun oleh posisi sebelumnya di kawasan M. Yunus Bengkulu. Kemudian yang kedua, saya memastikan bahwa kinerja seluruh aparatur tenaga medis, saya evaluasi secara keras dan saya berikan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga, kita memastikan juga ketersediaan sarana-prasarana ambulan. Sehingga kita pastikan setelah kejadian itu, bahwa ambulan tersedia di M. Yunus Bengkulu untuk bagaimana mengantar pasien sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita ingin memastikan bahwa dari waktu ke waktu pelayanan di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu, saya pastikan sangat menuju ke arah lebih baik dan mendapatkan sertifikat paripurna. Sekali lagi ingin saya tekankan, bahwa kejadian kasus itu pada waktu saya menjabat sebagai wakil gubernur dan ketika saya menjadi gubernur, saya lakukan reformasi total terhadap kualitas layanan Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Terkait dengan peningkatan status dari kelas B menjadi A, upaya kita sudah sangat terstruktur, mulai dari penyiapan tenaga medik, sarana prasarana, termasuk pembangunan rawat inap yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, cita-cita dan keinginan itu akan segera terwujud sebagai bentuk tanggung jawab saya yang baru memimpin Bengkulu 2 tahun jalan 3 tahun pada tahun 2020 ini. Terima kasih. Pada 17 detik, apakah akan dimanfaatkan untuk menjawab paslon nomor urut 2? Ataukah cukup? Berikutnya kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, jawabannya jauh dari panggang daripada api. Persoalannya tidak menyentuh ke persoalan pendasar. Persoalan itu karena ada peraturan gubernur yang membuat kebijakan ambulan kemudian harus dibayar 3 juta lebih oleh orang yang tidak mampu ketika itu. Harusnya
Gubernur membatalkan peraturan gubernur yang menyusahkan rakyat itu, terkhusus orang-orang yang tidak mampu diberikan gratis saja. Tidak akan mungkin bangkrut provinsi ini, karena kita punya APBD lebih dari 3 triliun. Dan kemudian harusnya ada kebijakan lagi, setiap desa dibelikan ambulan oleh Pak Gubernur. Satu desa, satu ambulan, hanya butuh 400 miliar saja. Dan 3, sekian triliun itu sangat mampu. Karena kota saja APBD-nya hanya 1,2 triliun, tetapi ambulan sudah kita belikan banyak. Mengantarkan orang di Medan 4 hari 4 malam saja kita gratiskan. Bahkan ada yang ke Kediri, warga Bengkulu meninggal ingin dikuburkan di Kediri, kita antar pun gratis. Kenapa hanya sebatas Kaur saja? Tidak bisa. Bukankah Kaur itu adalah warga daripada Provinsi Bengkulu? Bukankah itu juga tanggung jawab dari saudara gubernur? Harusnya kemudian kejadian itu menjadi pil pahit. Tidak bisa kemudian saya belum menjadi gubernur ketika itu, tetapi gubernur dan wakil gubernur ada satu paket. Tidak boleh kemudian ketika ada kesalahan kemudian dilemparkan kepada gubernur. Lalu wakil gubernur mengatakan bukan salah saya, itu salah gubernur itu. Saudaraku sekalian, pasangan itu sama seperti suami dan istri. Kesalahan istri adalah kesalahan suami. Tidak boleh kemudian mengatakan si suami, itu istri saya memang tidak benar. Atau istrinya mengatakan memang suami saya nggak benar orangnya. Ini tidak boleh terjadi di pemerintah. Kan masyarakat tidak perlu alasan, masyarakat tidak perlu retorika, masyarakat tidak perlu argumentasi. Yang diperlukan masyarakat adalah tindakan konkret dari pemerintah. Karena APBD provinsi itu bukan hanya mencantumkan selera gubernur maupun pejabat provinsi, tetapi harus mencantumkan selera seluruh masyarakat yang ada di desa-desa, sehingga tidak terulang lagi. Karena kejadian ini masih terulang. Dan saudara Rohidin sebagai gubernur ketika itu, kejadiannya dari Bengkulu Utara, ada orang yang kena tabrak, kemudian dirawat di sana, akhirnya diamputasi. Makasih. Berikutnya dipersilakan kepada paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Gubernur itu fungsinya sebagai pembina kepegawaian. Tugas saya yang paling berat ketika saya menjadi gubernur, Pak Gusrin, adalah menandatangani pemberhentian pegawai ASN yang dinyatakan inkrah kasus korupsi, sehingga mereka harus diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak mendapatkan uang pensiun. Sehingga saya mau bertanya dengan Pak Gusrin, kira-kira bagaimana suasana kebatinan Pak Gusrin ketika harus melakukan itu? Kemudian yang kedua, tugas gubernur adalah membuat zona integritas agar bebas dari korupsi, yang dari waktu-waktu harus terus selalu melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan, serta menjadi contoh bagi para pegawai untuk betul-betul bisa menjadi leader dalam rangka pemberantasan korupsi di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi, bagaimana suasana kebatinan dan suasana hati Pak Gusrin, serta tanggung jawab moral untuk melakukan dua hal tadi. Kepada paslon nomor urut 3, dipersilakan menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bagi kita sebagai seorang pejabat itu, yang penting kita tahu bahwa apapun keputusan yang kita ambil, kita tidak merugikan negara, kita tidak mencuri uang negara, bahwa seandainya keputusan kita salah secara administratif untuk menolong rakyat, karena situasinya memang keputusan harus diambil, tidak masalah diambil selama itu untuk kepentingan rakyat. Yang jangan itu kita tidak mengambil keputusan. Suasana saya tidak merasa ada yang keliru. Keputusan yang saya ambil pada waktu itu tidak ada yang salah. Sampai hari ini saya tidak tahu salah saya apa. Karena keputusan saya adalah mengatasi persoalan rakyat. Pada waktu itu harga sawit tinggal 300 perak. Tidak mungkin saya biarkan. Saya harus cari jalan agar harga sawit naik. Dan alhamdulillah, semuanya bagus. Semuanya berhasil. Nah, saya sedikit sebenarnya mengingatkan Pak Gubernur, kita itu harus bicara dari diri kita sendiri. Jangan dulu ke orang lain. Sebenarnya tidak baik untuk diungkap. Pada saat pemilihan Pak Wali Kota kemarin dulu, saya pertemukan Pak Gubernur sama Didi Wahyudi ketika Pak Gubernur mau melakukan mutasi camat kepala lurahan di Bengkulu. Saya ketemukan Pak Gubernur di rumah saya dengan Didi Wahyudi. Pak Gubernur menerima uang kok pada waktu itu. Bagaimana sih bicara kayak begini?
nggak bagus lah membuka aib-aib yang tidak perlu seperti itu. Terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan menanggapi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Yang benar adalah Didi Wahyudi dikasih uang melalui saya ke Didi Wahyudi, dan Agus Rin sendiri tahu. Itu pertama. Waktu itu untuk mendukung Didi Wahyudi dalam pencalonan, saya ada di situ. Uangnya 25 juta dikasihkan Agus Rin, saya ada di tempat itu. Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari beliau. Yang kedua, kasus korupsi Agus Rin sangat terang benderang, di mana lebih dari 23 miliar uang Bengkulu pada waktu ditilep melalui rekening pribadi dari sumber pendapatan asli daerah. Ini sesuatu yang sangat naif, sangat jelas sekali korupsinya, dan nilainya sangat besar. Di samping itu pada zaman Agus Rin, jangan selalu mengatakan pembelaan, bahwa 580 miliar proyek mangkrak pada waktu itu, karena perencanaan yang sangat salah dan tidak layak. Bukan saya sebagai gubernur tidak melanjutkan. Kalau program yang bagus seperti Pantai Panjang, saya akui yang membuka jalan Pantai Panjang adalah Pak Agus Rin. Tapi kita lanjutkan karena program itu memang penuh manfaat dan betul-betul layak untuk kita teruskan. Maka zonasi pemanfaatan Pantai Panjang bisa dilihat perkembangannya sekarang. Tapi di sisi lain, contoh pabrik jarak, apa yang mau kita lanjutkan? Kalau batangnya saja tidak ada, pabriknya betul-betul fiktif. Kemudian yang kedua, pabrik Al-Sintan di kawasan Betungan. Pabrik kemudian semen di Seluma. Kemudian mangkraknya jembatan di Muara II. Pembuatan saluran di bawah PU Tower yang untuk mencari harta karun, informasi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu adalah menguras uang Bengkulu pada waktu dengan berbagai skenario multi-years yang mengakibatkan Bengkulu betul-betul terpuruk dari sisi keuangan, terpuruk dari sisi marwah dan nama baik, betul-betul porak-poranda kondisi korupsi pada waktu itu. Kalau Pak Agus Rin sampai mengatakan saya mengalir uang 25 juta, saya sumpahkan demi jiwa saya seluruh jiwa saya. Kalau pada waktu bukan Agus Rin mengatakan kepada saya, kasihkan uang 25 juta ini kepada Didi Wahyudi untuk membantu dalam proses pemilihan kada. Saya betul-betul saya sumpahkan keselamatan dia dan keselamatan saya kalau bukan seperti itu kejadiannya. Terima kasih. Baik, kita beranjak untuk mohon hanya bertepuk tangan jika moderator mempersilahkan. Kepada hadirin mohon diikuti tata tertib debat kita. Berikutnya adalah kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ke nomor 1. Betul. Pak Wali Kota, Siap. saya senang melihat Pak Wali Kota bertanya dengan Pak Gubernur. Begitu juga senang mendengar Pak Gubernur bertanya kepada saya. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang munafik, insya Allah. Pertanyaan saya dengan Pak Wali Kota, seandainya, ini mohon maaf betul ini, seandainya Pak Wali Kota nanti jadi gubernur, Amin, amin, amin. apakah Pak Wali Kota akan sering meninggalkan Bengkulu untuk menjalankan ibadahnya ke luar, Ya. atau akan konsentrasi melaksanakan ibadahnya ke dalam kota Bengkulu, supaya masyarakat juga tahu, Ya. minimal saya yang harus Siap, tahu. siap. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, silakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus. Dan insya Allah Helmi Hasan Muslihan ketika terpilih menjadi gubernur Provinsi Bengkulu, maka kami sudah sepakat berbagi peran. Gubernur akan banyak berkeliling, berkantor dari kecamatan ke kecamatan. Karena tentu saja tidak boleh 20 kunci bahagia ini kemudian miss di tingkat desa. Karena fokus kita hampir 90% APBD ini ada di desa. Sebut saja misalnya 100.000 hektar lahan produktif, 100.000 ekor sapi, kerbau dan kambing, itu juga ada di desa. Sehingga gubernurnya nanti karena masih usia 41 tahun, maka yang berkeliling dari kecamatan ke kecamatan Provinsi Bengkulu ini adalah gubernurnya. Dan wakil gubernur, Pak Muslihan, senior, inilah yang kemudian banyak berada di tampuk kekuasaan di kantor pemerintah provinsi. Agar apa? Agar sistem pengawasan betul-betul terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kelemahan kita selama ini adalah kita hanya sibuk memantau dari atas,
tanpa kemudian belusukan ke bawah. Maka ke depan tidak boleh ada gubernur kemudian tidak tahu dan tidak pernah hadir di kecamatan. Dan nanti akan dilakukan rapat koordinasi secara kontinu dengan desa-desa. Kalau desanya ke sini, maka kita gunakan mes Pemda provinsi itu untuk kemudian rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa. Tetapi setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Gubernur Helmi Hasan akan berkeliling dari kecamatan ke kecamatan, akan menginap di desa untuk memastikan tidak ada desa yang tidak dapat ambulan gratis. Tidak ada anak yatim di desa yang tidak diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur dan seluruh pejabat provinsi Bengkulu. Tidak ada satu lansia pun yang tidak terbelikan baju barunya setiap bulan. Dan tidak boleh ada janda tua yang kemudian tidak mendapatkan apakah itu makanan, pakaian, santunan dari APBD Provinsi Bengkulu. Dan Gubernur Helmi Hasan insya Allah juga ingin memastikan dengan berkeliling dari kecamatan, dari desa ke desa, dan tinggal di sana, bermalam di sana, untuk memastikan agar kemudian program 20 kunci bahagia itu betul-betul bisa terwujud. Berikut paslon nomor urut 3, silakan untuk menanggapi. Waktu 2 menit dari sekarang. Alhamdulillah. Karena saya takut kalau beliau jadi gubernur sering meninggalkan Bengkulu, misalnya mau pergi ke India, ke Pakistan berbulan-bulan. Jadi sekarang masyarakat Bengkulu jadi terang. Nah, kalau ke besok-besok, insya Allah beliau jadi gubernur. Atau kalaupun nggak jadi gubernur kan masih tetap wali kota, masih tetap di bawah saya nanti jadi wali kota. Jadi jangan pergi-pergi supaya saya tidak susah nyarinya nanti ke depan, gitu aja kan. Maksud saya cuma begitu, nggak ada yang lain. Karena kalau sering keluar kota, saya selaku gubernur nanti kan susah nyari Pak Helmi. Pak wali kota di mana? Oh Pak lagi di India ibadah. Kan susah jadi nanti. Jadi alhamdulillah kita sudah terang, benderang. Jadi saya insya Allah ditakdirkan jadi gubernur. Saya tidak sulit lagi, tidak akan berantem lagi di kota ini dengan Pak wali kota seperti yang sekarang ini Pak gubernur kan. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Terima kasih Pak Wali Kota. Jadi nanti kalau saya sudah jadi gubernur, kita koordinasi dengan baik. Jangan sering pergi-pergi. Kalau pergi-pergi, pokoknya di sini aja lah. Atau minimal pamitan sama saya nanti kalau pergi. Siap. Baik, masih ada 36 detik. Bapak paslon nomor urut 3, apakah akan dimanfaatkan sisa waktunya? Cukup. Kita nggak usah panjang-panjang. Yang penting yang pasti-pasti aja. Yang pendek saja belum tentu pasti, yang panjang-panjang biar urusan Pak Gubernur. Tapi nggak jelas itu. Baik, kalau begitu waktu sudah cukup, tidak akan dimanfaatkan lagi oleh paslon nomor urut 3. Hadirin, para pasangan calon, mohon dicermati kembali tata tertib debat kita. Ada himbauan dan juga pengingat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Mohon kepada para pasangan calon untuk tidak menyerang personal pasangan calon lain. Demikian himbauan dan pengingat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Mohon diingat dan dipatuhi. Izin Bu, sebaiknya Ibu yang kasih tahu kami yang mana yang menyerang itu. Baik Bapak, supaya kita kami tahu yang mana yang menyerang pribadi itu supaya kita tahu. Baik Bapak. Kita lanjutkan ya Bapak, boleh? Saya membacakan dari Bawaslu, nanti kita akan dalami ketika jeda ya Bapak ya. Hadirin dan sanak BETV dimanapun berada, kita akan masuki tahapan berikutnya, yaitu paslon nomor urut 3 masih bertanya, tapi kali ini kepada paslon nomor urut 2. Kepada paslon nomor urut 3, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Kalau saya realistis saja, program dan capaian yang disampaikan Pak Gubernur ini sepertinya sudah bagus sekali, sepertinya gitu. Apa saya yang kurang pintar atau seperti apa? Jujur saja, ini bukan bertanya, ini bukan pertanyaan. Betul-betul saya mewakili masyarakat untuk mempertanyakan ini. Kalau capaian kita sudah bagus, pertumbuhan kita bagus, lalu kenapa sekarang kita jadi
provinsi paling miskin di dunia ini. Yang salah ini yang mana? Apakah memang kalkulator yang di pusat itu yang salah, atau memang cerita Pak Gubernur ini hanya retorika dalam rangka menghadapi pilkada saja? Ya, ini pertanyaan, betul-betul pertanyaan dari hati kecil, insya Allah dari seluruh masyarakat. Baik, paslon nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, tentu angka-angka capaian-capaian yang saya sampaikan itu bukan berdasarkan data evaluasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu, tapi dikeluarkan oleh kementerian lembaga yang berwenang. Sudah barang tentu itulah acuan yang kita gunakan bahwa menunjukkan kinerja pemerintahan itu mengalami peningkatan. Di mana pertumbuhan investasi kita tinggi, pengendalian inflasi kita juga baik. Ini memang angka pengangguran kita cukup rendah. Dan posisi sekarang juga, harga produksi perkebunan seperti sawit, kopi juga sekarang dalam posisi membaik. Pada zaman Pak Agus Rin dulu juga jauh lebih rendah dari posisi sekarang kalau soal harga sawit. Karena harga sawit sesungguhnya juga bukan gubernur yang menentukan. Jangankan gubernur, Bapak Presiden pun tidak akan bisa mengendalikan harga sawit. Tapi ketika saya jadi gubernur, maka saya sekarang sedang merancang bagaimana terminal curah cair kita bangun di Pulau Bayi. Sehingga tahun depan saya akan memutus mata rantai ekspor CPO melalui Teluk Bayur dan Belawan. Maka saya pastikan maka SIP itu, tandan buah sawit Bengkulu, akan naik sekitar Rp400. Demikian juga dengan kopi yang selama ini dijual melalui Lampung dan Palembang. Sekarang sedang dibangun terminal curah kering di Pulau Bayi. Maka tahun depan saya pastikan ekspornya melalui Pulau Bayi, maka kopi Bengkulu akan naik Rp3-4.000. Sangat tidak rasional kalau seorang gubernur menetapkan harga sawit, kopi maupun karet, karena itu pasti tergantung dengan mekanisme pasar. Sekali lagi, jangankan gubernur, seorang presiden saja tidak bisa melakukan itu. Kalau saya sangat yakin dengan kinerja yang saya lakukan, bahwa kondisi ekonomi Bengkulu dalam 2-3 tahun terakhir menuju ke arah yang jauh lebih baik, dengan capaian-capaian yang sangat jelas dan sangat terasa oleh masyarakat Bengkulu. Tapi memang kita tidak melakukan bagi-bagi barang sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Gusrin dalam bentuk hand traktor. Karena pada sekarang mekanisme pengelolaan uang juga berbeda dengan situasi dulu. Semuanya harus by proposal, diusulkan lebih dulu, baru pengadaan itu bisa terjadi. Tidak boleh kita mengadakan secara massal dan dibagi-bagi sebagaimana periode yang dulu. Karena sistem pengelolaan keuangan sekarang memang sungguh sangat jauh berbeda. Paslon nomor urut 3, silakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Apapun kondisinya, mau bentuk keuangannya seperti apa, kalau saya jadi gubernur, saya tetap akan bagi-bagi hand traktor. Pasti. 10.000 unit hand traktor tetap akan saya bagi kepada masyarakat karena semuanya sudah rusak. Begitu juga dengan pupuk, saya akan gratiskan dan macam-macam. Apapun bentuk manajemen keuangannya, menurut saya negara tidak akan melarang membantu masyarakat, membantu petani seperti itu. Kalau mengenai apa yang Pak Gubernur sampaikan tadi, kita ini kan bukan bodoh-bodoh sekali Pak Gubernur. Angka pertumbuhan ekonomi zaman Pak Gubernur itu kecil sekali. Nggak boleh Pak Gubernur beralasan baru 2 tahun jadi gubernur, sebelumnya jadi PLT, nggak boleh kayak begitu. Kita gentleman dalam hidup itu. Kalau memang capaian kita bagus, ya kita kasih tahu bagus. Kalau tidak bagus, kita akui tidak bagus. Supaya kita bisa memberikan saran. Tapi kalau Pak Gubernur merasa bagus, lalu saran apa lagi yang mau diberikan oleh masyarakat? Saran apa lagi yang mau diberikan oleh sekian banyak profesor di provinsi ini? Kenapa? Karena semua Pak Gubernur sudah merasa bagus. Tapi kenyataannya, sekali lagi, anak kecil pun, mohon maaf, betul. Mohon maaf, saat ini kita juga minder menjadi orang Bengkulu. Kenapa? Kita ini sekarang jadi provinsi paling miskin. Paling miskin. Apa itu berita hoak? Bukan. Yang mengeluarkan status paling miskin juga pemerintah pusat. Tapi kalau cara Pak Gubernur seperti ini, merasa sudah benar semua, tapi kenyataannya kita paling miskin, siapa yang mau memberikan saran kepada Pak Gubernur? Jadi pemimpin itu harus gentleman. Kalau kita memang gagal, akui gagal. Kalau kita memang berhasil, nggak usah kita akui. Rakyat akan mengakui keberhasilan kita, insya Allah. Baik, saatnya kita beranjak untuk tahapan berikutnya. Dipersilakan kepada paslon untuk menyampaikan 1. Waktu 1 menit dipersilakan dari sekarang.
terkait dengan bansos Pak Helmi. Bapak menyalurkan bansos di masa COVID itu disebarkan dengan seluruh warga Bengkulu. Padahal jelas sekali SKB Menteri Keuangan dan Mendagri bahwa penyaluran bansos itu harus ada kriteria-kriteria tertentu dan tidak boleh tumpang tindih. Saya sangat khawatir kejadian penyerahan bansos di awal kepemimpinan Pak Helmi di periode pertama, itu di mana menelan korban yang sangat banyak, Pak Sesda kena masuk penjara, Kepala BPKAD dan beberapa staf Bapak yang juga kena. Bahkan pada waktu itu Pak Helmi sendiri sebenarnya berstatus sebagai tersangka, namun beliau berhasil lepas dengan status itu karena melakukan waktu itu, kalau tidak salah, pengadilan tata usaha. Nah, saya kira ini bisa menjadi presiden yang kedua. Saya tuh khawatir sekali. Karena waktu itu saya sendiri sebagai gubernur mendapatkan bantuan rasmi untuk dua kardus mie maupun beras itu sampai ke rumah kami sebagai gubernur dan mertua saya. Sekali lagi ini suatu aturan pemerintahan yang dilanggar sangat fatal dan saya kira harus kita selesaikan. Baik, paslon nomor urut 1, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi keputusan mengenai rasmi terenak di dunia kita bagikan kepada seluruh manusia yang masih hidup di Kota Bengkulu termasuk Pak Gubernur, itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang. Pak Gubernur mungkin yang perlu masih kurang baca, ada instruksi Mendagri di sana dikatakan bicara tentang kerawanan sosial. Itu bukan tumpang tindih, menambahkan program yang sudah ada. Kejaksaan, kepolisian, bahkan BPKP Pak Iskandar pun ikut kita sama-sama membagikan. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga menikmati bagaimana rasanya mie dan beras terenak di dunia itu. Bapak Ibu sekalian, rasmi terenak di dunia itu adalah program bentuk daripada tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan masyarakat sangat puas Pak Gubernur. Berbeda dengan Pak Gubernur yang memberikan beras cadangan gratisan itu, ke Seluma ribut, ke utara ribut, ke Benteng ribut, karena cuma sedikit barangnya. Sedangkan masyarakat yang terdampak hampir seluruh masyarakat. Dan wali kota sudah membuat keputusan tentang dampak daripada COVID ini, di mana seluruh masyarakat kita anggap terdampak COVID. Dan RT-RT juga sudah melaporkan, Pak, kalau kita bagi seperti Pak Gubernur, beras cadangan yang nggak enak itu, kemudian dibagikan, dipaksakan dari 200 kakak cuma 10 orang yang kemudian dapat, bisa ribut seperti provinsi. Maka kemudian beras cadangan masih ada di Dolok. Dan pemerintah Kota Bengkulu dengan Kajari, Kapolres, Pak Dandim, semua pihak memutuskan kita akan beli beras premium. Beras yang enak, karena beras premium lah yang dimakan kita, maka rakyat pun harus makan beras premium. Jangan sampai penguasanya makan beras premium, rakyatnya dikasih beras cadangan. Inilah yang kita buat dan juga sudah ditiru banyak tempat. Kabupaten Kaur misalnya sudah melakukan itu. Bahkan juga Kabupaten Lebong, calon wakil gubernur Bapak juga sudah melakukan itu. Bahkan memanggul beras di tangan kanan yang dilakukan kota pun diikuti di Lebong. Artinya program ini. Baik Bapak, berikutnya paslon nomor urut 2, silakan menanggapi, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pertama, Pak Wali Kota, saya pastikan saya tidak menikmati rasmi maupun beras itu, karena menurut saya tidak layak sebagai gubernur untuk mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Maka pada waktu itu saya serahkan dengan yang Satpol PP di rumah, saya pikir mereka lebih berhak. Kemudian yang kedua, dari sisi penyaluran tetap, bahwa pedoman penyaluran beras itu dengan berhubungan dengan SK bersama Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan. Kalau soal Provinsi Bengkulu, kita memang sengaja sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa pengadaan beras maupun bahan pangan pada waktu itu kita peruntukkan dengan 9 kabupaten kota, di mana ada kelompok-kelompok rawan yang terkena dampak COVID-19, terutama dari aspek pangan. Maka pada waktu hasil identifikasi kita, yang pertama tentu adalah kelompok tukang parkir, sopir angkot, jual makanan di sekolah, pedagang perjalanan, kemudian yang di panti-panti asuhan. Kelompok-kelompok spesifik khas seperti ini yang kita tangani melalui anggaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Karena barang tidak mungkin APBD Bengkulu untuk memberikan secara massal dengan 1,9 juta penduduk. Maka saya pastikan anggaran yang kita gunakan betul-betul sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga bansos Provinsi Bengkulu waktu itu, walaupun memang ada sedikit kericuan, saya paham, karena memang tidak mencukupi. Tetapi yang kita pastikan adalah kelompok-kelompok yang pasti berhak dan terdedah langsung dengan COVID-19, itulah yang menjadi sasaran kita di 9 kabupaten 1 kota. Bukan kita lakukan secara massal. Sekali lagi, saya menjadi contoh langsung pembuaziran dari sebuah program, bagaimana seorang gubernur mendapatkan bantuan beras dalam bentuk
kiloan mungkin 5-10 kilo dan maupun resmi dalam bentuk kardus. Sekarang itu hanya bentuk simpatik untuk menerima masyarakat Bengkulu dalam bentuk pembagian massal seperti itu. Saya kira waktu putaran kedua dan ketiga dan itu tidak dilakukan lagi pada waktu itu. Baik, masih ada 7 detik. Apakah cukup? Cukup. Baik. Berikutnya kita melangkah ke tahapan pertanyaan terakhir. Kepada paslon nomor urut 1 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Kepada paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya ke Pak Agus Rin. Pak Agus Rin ini adalah mantan gubernur yang sangat hebat di zamannya. Pada usia yang sangat muda, kemudian menjadi gubernur. Dan sudah banyak torehan-torehan prestasi yang telah dibuat. Sehingga kemudian sekarang maju lagi sebagai calon gubernur untuk periode kedua. Maka untuk itu saya ingin bertanya, apa resepnya? Sehingga Pak Gubernur kemudian Pak Agus Rin begitu bersemangat sehingga maju kembali sebagai calon gubernur, dan program prioritas apa yang akan dibuat dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih. Baik, masih ada 19 detik. Cukup? Cukup. Baik, kita tunggu untuk selesai waktunya. Sebentar, paslon nomor urut 3 sudah siap untuk menjawab. Baik, kepada paslon nomor urut 3, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ini sebenarnya pertanyaan atau apa, karena kan kita yang diskusi dulu berdua. Kenapa saya maju? Kenapa Pak Helmi maju? Dulu kan hasil diskusinya, kalau provinsi ini baik-baik saja, ya, tidak menjadi provinsi paling miskin di dunia, pelayanan kesehatannya bagus, hand traktor dibagi-bagi lagi, pupuk gratis dilanjutkan, pembangunan yang belum selesai dilanjutkan, sekolah gratis dilanjutkan, semuanya diteruskan dengan baik. Bukan Pak Helmi sama saya sepakat tidak maju kita berdua. Cuman karena kondisi kita memang parah, jujur aja, sejujur-jujurnya ini, insya Allah saya tidak munafik, parah, paling miskin di dunia, pelayanan kesehatan jelek sekali, hand traktor yang seharusnya programnya sangat bagus, harusnya dilanjutkan, tapi tidak dilanjutkan. Nah, justru saya yang heran, kenapa kok Pak Gubernur, Pak Wali Kota, mestinya kan Bapak berdua kan lagi sedang menjabat sekarang ini, baik Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota, bikin program mau gratiskan sekolah, mau gratiskan ini, kenapa nggak sekarang dilakukan? Kenapa nanti? Bukan tanda tangan kalian masih laku? Coba serahkan tanda tangan itu sama saya gratiskan sekarang. Nggak usah nunggu besok-besok. Jadi, ini kan sudah hasil diskusi kita berdua. Kalau kemarin itu kan beritanya lagi. Demikian. Baik, apakah ada tambahan? Masih ada 14 detik, paslon nomor urut 3. Ataukah paslon nomor urut 3 cukup? Cukup, baik. Mohon bersabar, paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, saya pikir sudah sangat jelas. Beliau sudah menjelaskan dengan bersemangat dan tidak perlu ada pertanyaan lagi. Karena saya pikir sudah lengkap dijelaskan. Beliau masih melihat ada hal yang memang perlu diperbaiki. Dan itu menurut saya sangat baik. Karena program-program yang sudah dicanangkan itu tidak ada yang tidak baik. Dan mudah-mudahan itu menjadi ada kemanfaatan bagi masyarakat terutama. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Pak Agus Rin. Dan mudah-mudahan jalannya makin mulus nantinya, sehingga program-programnya itu bisa terwujud nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paslon nomor urut 1 masih ada 1 menit dan 18 detik. Cukup, Apakah jawabannya udah luar biasa, mantap, tap. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sanak BE TV dimanapun berada, Anda juga bisa menyaksikan debat malam ini melalui channel YouTube Bengkulu Express TV
Instagram dan Facebook BETV, serta channel YouTube, Instagram, dan Facebook KPU Provinsi Bengkulu. Juga bisa mendengarkan siaran langsung debatnya melalui Radio Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon kita. Hadirin sanak BETV dimanapun berada, kita sudah menyelesaikan segmen kelima dan kita akan beranjak ke segmen terakhir, yaitu segmen penutup di mana paslon akan menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement debat terbuka putaran kedua kali ini. Namun bersabar dulu, kita jeda terlebih dahulu setelah iklan berikut, tetap ikuti debat terbuka putaran kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2024.